Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Umbar-Wibawa. Kali ini kita akan melanjutkan soal-soal ulangan harian ke bab 3 kurikulum merdeka kelas 10 untuk SMK. Bab 3 kali ini menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum mengerjakan soal-soal berikut ini, silahkan kalian baca dan pelajari materinya di halaman 60 sampai ke 79. Jangan lupa pahami dan pelajari infografis yang ada. Setelah selesai membaca dan memahami materi tersebut, baru mengerjakan soal-soal berikut di lembar kerja buku kalian. A. Soal pilihan ganda. Pilihlah huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang paling tepat. Soal nomor 1. Harta benda yang dimiliki oleh seseorang berpotensi menjerumuskannya dalam jeratan tipu daya setan. Padahal, harta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut seharusnya digunakan sebagai sarana ibadah. Berikut ini merupakan contoh penggunaan harta yang benar, kecuali A. Disedekahkan untuk fakir miskin. B. Digunakan biaya-biaya sekolah. C. Disimpan untuk tabungan hari tua. D. Membeli barang mewah dan unik untuk disimpan. E. Memenuhi kebutuhan keluarga. Soal kedua. Perhatikan Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 26 dan 27 berikut ini. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ayat tersebut berisi pesan-pesan mulia bagi umat Islam. Di antara kandungan ayatnya adalah berisi larangan untuk A. Berbuat aniaya kepada orang lain. B. Menghambur-hamburkan harta. C. Bergaya hidup terlalu hemat. D. Bersifat sombong dan membanggakan diri. E. Memberitakan amal kebaikan kepada orang lain. Soal yang ketiga. Perhatikan narasi berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan. Mereka menghambur-hamburkan harta sia-sia dan melupakan hak-hak orang lain atas hartanya. Ia membelanjakan harta melewati batas kepatuhan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Berdasarkan narasi tersebut, perilaku yang dimaksud adalah A. Israf, B. Riya, C. Sum'ah, D. Hasad, E. Takabur. Soal yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci sifat hidup berfoya-foya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menghindari sifat tersebut. Salah satu cara menghindari sifat hidup berfoya-foya adalah membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Mengapa demikian? A. Sedekah akan mempercepat habisnya harta benda. B. Amal kebaikan yang paling sulit dilakukan adalah sedekah. C. Karena sedekah dapat menemukan rasa empati kepada sesama. D. Tidak ada satupun manusia yang dapat lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Sedekah akan menjadikan seseorang semakin terkenal. Soal kelima. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menerima dengan senang hati atas semua karunia dari Allah. 2. Merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki semua makhluk ciptaannya. 3. Kedua pernyataan tersebut akan mewujudkan sifat-sifat berikut ini, kecuali A. Qanaah, B. Optimis, C. Yakin, D. Syukur, D. Syukur, E. Ta'zim. Soal ke-6. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Anggapan seperti inilah yang memicu munculnya sifat riya dan sum'ah. Salah satu cara untuk menghindari perilaku riya adalah A.
memperhitungkan dampak ekonomi setiap amal kebaikan. B. Melakukan amal kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. C. Memilih hari yang tepat untuk melakukan ibadah. D. Mengajak teman dekat untuk suatu amal ibadah. E. Mencatatnya di buku catatan pribadi. Soal ketujuh. Perhatikan narasi berikut ini. Manusia merupakan makhluk lemah dan penuh keterbatasan. Tak mungkin ia dapat menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan pihak lain. Posisinya sebagai makhluk yang lemah mengharuskannya berdoa memohon pertolongan dari Allah, termasuk mohon kekuatan agar terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Berdasarkan narasi tersebut, hikmah yang dapat diambil adalah A. Manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. B. Sifat riya dan sum'ah tidak mungkin bisa dihindari. C. Kekuatan fisik manusia tidak akan mampu menghilangkan sifat tercela. D. Keterbatasan manusia dikarenakan tidak menggunakan akalnya. E. Doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak terkait secara langsung. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 2. Memperbanyak teman dan kenalan. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Mampu menaklukkan dunia. Manakah yang termasuk dampak negatif sifat takabur? A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 4. C. 1, 3, 5. D. 2, 3, 4. E. 3, 4, 5. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pada saat yang sudah ditentukan, kematian akan menjemput setiap manusia. Itu artinya, kehidupan di dunia hanya sebentar dan sementara. Banyak orang menjadi takabur karena melupakan hal ini. Mereka mengira bahwa kehidupan dunia kekal selamanya, hingga lupa bekal hidup di akhirat. Berdasarkan narasi tersebut, bekal hidup di akhirat berupa A. Pangkat, kedudukan, dan jabatan. B. Kekayaan harta yang melimpah. C. Amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. D. Banyaknya keturunan. E. Luasnya pergaulan dan teman dekat. Soal nomor 10. Perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Rawahu Abu Dawud. Kandungan hadis tersebut adalah A. Sifat riya akan menyebabkan pelakunya rugi di akhirat kelak. B. Sifat sum'ah akan menghilangkan semua pahala kebaikan. C. Sifat takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena merupakan sifatnya. D. Sifat hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. E. Sifat berfoya-foya berpengaruh terhadap kondisi perekonomian seseorang. Kita akan lanjut soal esai. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar. Soal 1. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Mengapa bisa demikian? Bagaimana caranya agar terhindar dari sifat konsumtif? Soal yang kedua. Sifat berfoya-foya akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memicu frustasi dan tekanan batin, takut hartanya habis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jelaskan. Soal yang ketiga. Sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk syirik khafi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan syirik khafi. Soal yang keempat. Ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi dua, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Sebutkan sebuah contoh riya dalam niat.
Soal yang kelima, salah satu sifat tercela yang termasuk dosa besar adalah takabur. Oleh karenanya, setiap umat Islam harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Sebutkan ciri-ciri orang yang bersifat takabur. Baik, selamat mengerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.